Halo teman-teman, nama saya Cecilia Kirana Vania Mosa dengan NIM 6720183116. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai subnetting, konfigurasi dasar, DHCP, dan routing, di mana keempat hal itu menjadi satu kesatuan yang akan saya bahas di sini. Sekarang kita perhatikan di Cisco Packet Tracer-nya. Jadi bentuknya seperti ini, dengan 2 router, 3 switch, dan 8 PC. Nah, IP yang disediakan itu adalah 192.168.16.0 dengan prefix 24, dan routernya 6660 dengan prefix 30. Lalu untuk router 1, itu IP-nya 6661 dan router 2 6662. Lalu ini untuk kotak-kotak warnanya itu kita anggap saja sebagai gedung, yaitu gedung biru dengan 20 host, gedung hijau dengan 40 host, dan gedung merah dengan 100 host. Di sini bisa kalian lihat kalau net ID-nya sama subnet mask tiap gedung itu berbeda. Nah, kenapa kok bisa beda? Jadi, perhitungannya ini menggunakan subnetting berdasarkan IP yang sudah diberikan di awal. Sekarang saya buka. Nah, notepad di sini udah saya bikin. Jadi saya tinggal menjelaskan. Ini seperti yang saya bilang tadi, IP awal, terus untuk routernya, dan ini host setiap gedung. Terus untuk perhitungannya, kita harus mengurutkan dulu dari host paling banyak ke host paling kecil. Berarti urutannya dari gedung merah, hijau, biru. Lalu gimana pengerjaannya? Sekarang kita lihat di bagian host ini. Nah, jadi untuk mencari IP di tiap gedung itu, IP yang valid di tiap gedung itu nanti, kita harus mencari hostnya dengan rumus 2 pangkat Y, di mana Y ini nanti sebagai penentu jumlah 0 untuk subnet masknya. Nah, di sini 2 pangkat Y, Y-nya itu 7, terus jumlahnya 128. Jadi, host yang tersedia itu harus melebihi dari host yang diminta tiap gedung. Nah, kalau ditanya nih, kenapa nggak 2 pangkat 6? Nggak bisa, karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64, sedangkan yang dibutuhkan tuh 100 host. Jadi nggak boleh, jadi harus lebih. Makanya menggunakan 2 pangkat 7. Lalu untuk host yang valid, itu 128, berarti 2 pangkat Y dikurangi 2, sama dengan 126. Yang dimana, kenapa dikurangi 2? Karena IP-nya nanti sudah digunakan untuk net ID dan broadcast, makanya dikurangi 2. Lalu untuk prefix ini, cara nentuinnya dari jumlah jumlah angka 1 yang tersedia di subnet mask. Ini ya. Nah, karena tadi ini angka 0-nya berjumlah 7, makanya angka 1-nya berjumlah 25. Yang dimana kan kalau subnet mask ini berjumlah 32 bit ya. Jadi 25 tambah 7 kan 32, di mana 25 itu jumlah angka 1 dan 7 itu jumlah angka 0. Lalu sekarang kita hitung kayak gini, subnet masknya. Nah, net ID-nya ini kan udah ditentuin dari awal ya. Menggunakan 192.168.16.0. Lalu untuk range-nya, ditambahin 1 dari net ID. Jadi range-nya itu setelah net ID ini udah, sekarang kita tambah 1 kan. Nah, sekarang ditambah host yang valid. Namun jangan lupa saat menambahkan host yang valid ke range itu, kita harus menguranginya ini dengan 1. Karena kan host yang valid itu kan ada 126. Nah, kalau kita cuma asal nambah aja 126 tambah 1, nanti host yang valid jadinya ada 127.
makanya harus dikurangi 1 biar pas sesuai perhitungan. Lalu untuk broadcast-nya, lanjutkan dari yang range terakhir ini. Lalu sekarang kita masuk ke gedung selanjutnya, yaitu gedung hijau yang dibutuhkan 40 host. Perhitungannya sama, karena kalau 2/5 kan nggak bisa tuh, 32, sedangkan gedung hijau itu yang diminta 40 host, makanya menggunakan 2/6, yaitu 64. Di mana nanti jumlah nolnya itu ada 6. Terus, host validnya 64 dikurangi 2, 62. Nah, untuk prefix, sebelum prefix, ya kita harus membuat subnet masknya terlebih dahulu. Maaf kalau saya naruhnya kebalik. Jadi, ini ya, kan penentu angka nolnya itu ada 6 nih. Nah, ini kan 6. Terus, prefixnya ya jumlah angka 1 ini ada 26, begitu. Terus ini perhitungan kayak gini tuh, tinggal kalian tambahin aja, jadi yang paling awal ini 2/7, 2/6, 2/5, sampai 2/0. Nah, kenapa hasilnya 255? Dikarenakan semuanya angka 1. Nah, kalau ini kan yang terakhir ini angka 1-nya cuma di 2 digit di awal nih. Nah, makanya cuma 192 hasilnya. Karena kalau udah 0 gini, nggak perlu dihitung. Jadi ini perhitungannya tinggal 2/7 ditambah 2/6 gitu. Nah, untuk net ID-nya, lanjut dari broadcast yang ada di gedung merah. Jadi net ID gedung hijau itu jadinya 192.168.16.128. Untuk range-nya lanjut 129 kan. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau untuk range jangan lupa untuk mengurangi host valid dengan satu angka. Jadi 62 dikurangi 161. Jadi kita menjumlahkannya gampang. Jadi 129 ini ditambah 61. Hasilnya kan 190. Terus untuk broadcast-nya tetap lanjut dari range terakhir. Cara-caranya sama. Untuk yang biru ini, pengerjaannya sama kok. Nah, ini untuk host-nya 2/5, karena host-nya ini 32 ya, sedangkan kan yang diminta 20, jadi harus lebih. Dengan jumlah angka 0 sebanyak 5, terus host validnya itu 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Habis itu prefix-nya, jumlah angka satunya ini ada 27. Karena jumlah angka nolnya ada 5 doang. Perhitungannya, kenapa ini bisa 224? Karena 2/7, 2/6, 2/5. Nah, itu ditambahin. Untuk net ID, range sama broadcast-nya gedung biru sama juga, tinggal dilanjutin aja. Asalkan jangan lupa di bagian host valid selalu dikurangi satu angka. Jadi 193 ditambah 29, hasilnya 222. Nah, untuk mempermudah nanti membuat konfigurasi dasar di Cisco Packet Tracer, makanya dibikin tabel VLSM-nya. Biar lebih ringkas aja sih, biar nggak perlu scroll-scroll gitu. Nah, ini dibuat tabelnya, bentuknya kayak gini ya. Bentar. Ya, gitu. Ini untuk penjelasan tentang subnetting. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi dasar. Jadi sebelumnya, tadi kan sudah subnetting, dan sudah persis seperti ini ya, net ID dan subnet mask-nya. Lalu, untuk konfigurasi dasar, sekarang kita akan mengkonfig sesama router. Kedua router ini, kita buka CLI-nya. Nah, ini. Sekarang kita enter. Enable. Lalu config
terminal L aja. Nah, sekarang kita ganti hostname-nya. Hostname-nya bebas, terserah kalian. Ini aku bikin pakai name aku R1. Nah, kan udah langsung kegantikan di sini. Terus no IP domain lookup, lalu exit, lalu kita setting dulu jamnya. Log set berapa ini? 01.30 Desember. Oh, show clock udah keganti ya. Lalu kita masuk lagi ke terminalnya, configure terminal, config. Sekarang kita setting passwordnya, berarti enable secret class, lalu line count 0. Nah, line count 0 ini buat apa? Jadi di sini itu ada disediakan hanya satu orang yang bisa mengakses melalui kabel konsol. Jadi 0 ini artinya 1 ya, karena kan kita menghitungnya dari 0. Jadi line count 0, karena memang konsol ini hanya disediakan untuk satu orang saja yang bisa akses. Nah, sekarang lanjut nentuin passwordnya. Passwordnya Cisco, lalu login, lalu log, sync. Ini di tab aja, itu exit. Lalu kita tentukan line VTY 04 gitu. Nah, kalau line VTY ini yang menentukan berapa banyak user atau admin yang dapat mengakses layanan melalui line VTY ini. Jadi ini 04 itu saya bikinnya ada 5 pengguna yang bisa mengakses. 5 pengguna atau 5 admin begitu. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4 ada 5. Dan 04 itu nggak mutlak sih, jadi nggak harus itu. Kalau kalian mau bikin 09 gitu, 10 orang gitu ya nggak apa-apa. Jadi itu terserah kalian, bebas. Lalu lanjut lagi, sama seperti di atas passwordnya. Passwordnya Cisco. Login lagi. Lalu login synchronous. Ini tab juga, biar kalian nggak usah ngetik panjang-panjang. Lalu exit. Nah, habis itu kita ubah dulu bannernya, banner MOTD. TAS SNA1, exit, lalu copy, running config, start up config. Ya, nah sekarang kita exit, kita lihat apakah konfigurasi dasar pada router 1 udah berhasil apa belum. Ya, ini passwordnya Cisco. Habis itu enable, Cisco lagi. Salah, maaf, class ding. Class, ya. Berarti udah berhasil ya. Udah berhasil. Sekarang kita pindah ke router 2. Caranya sama. Enable, lalu configure terminal. Habis itu ganti hostname. 67.18.1.6 router 2. Lalu no IP domain lookup. Habis itu exit. Kita ubah dulu jamnya. Clock set. 01.35
Desember 20. Ini show clock ya. Udah kerubah. Sekarang kita masuk lagi ke config. Nah, config aja. Config, di situ enable secret class. Enable secret class. Masuk lagi ke line console. Konsol itu line console 0 ya. Passwordnya dibuat sama aja kayak yang tadi, biar gampang ingetnya. Lalu login, pakai tab, lalu exit. Habis itu ganti ke line VTY 04. Pass-nya Cisco, login, lalu logging synchronous lagi, habis itu exit, lalu kita bikin bannernya dari MTD, TAS RSNA 1, itu exit. Lalu jangan lupa copy, running config, start up config. Ya, sekarang kita exit buat lihat bisa nggak config-nya. Nah, oh ya, untuk banner itu kayak gini ya. Di sini. Sekarang masuk passwordnya Cisco, enable class. Ya, udah berhasil untuk konfigurasi dasarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke interface-nya ya. Jadi, interface-nya ini itu berguna banget buat DHCP sama routing-nya nanti. Tadi kan udah config dasar, sekarang kita ke routernya lagi, masing-masing ke CLI lagi. Ya, ke sini. Sekarang kita ke interface yang gigabit Ethernet 00 dulu. Jadi, terus gig 0/0, enter. Lalu kita ketik IP address-nya 192.168.16, karena ini 0 ya, jadi kan terhubung ke gedung biru. Nah, IP address-nya itu bukan pakai net ID ya, tapi setelahnya net ID. Jadi 192.168.16.193 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu enter, no SH, itu no shutdown. Ya, gitu. Exit. Sekarang gantian interface lainnya, yaitu yang 0/1. Di 0/1, caranya sama. Itu 192.168.16. Kita lihat yang gedung hijau. Itu kan 128, berarti 129 setelahnya. Lalu netmasknya pakai yang gedung hijau juga ya, jangan yang gedung biru. 192. Enter. Lalu no SH. Habis itu exit. Nah, kalau udah kesambung gigabitnya, interface gigabitnya ini, biasanya ininya udah hijau ya, nggak kayak yang gedung merah ini kan belum nih, makanya masih merahnya interface-nya. Nah, ini berarti udah kesambung, udah benar. Terus, kita lanjutin dulu untuk menghubungkan serialnya. Router 1 dengan router 2. Nah, ini router satunya itu kita sambungkan dulu serial.
010. Interface serial 010. Kita pakai IP address. Pakai yang ini ya. 6661. 66. Kok gini? Maaf. Salah. Nah, ya, 6661. Lalu dengan IP, subnet mask. 252. Udah. Lalu kita no sh lagi, no shutdown. Lalu exit. Nah, ini meskipun patokannya kayak tadi ya, yang interface gigabit kan setelah disambungin langsung hijau nih. Kenapa yang serial ini nggak langsung hijau, masih merah? Karena router kedua belum disetting apa-apa, jadi memang harus di setting dulu dua-duanya. Tapi ini lanjut dulu aja ya ke DHCP-nya sekalian. Nah, ini IP DHCP full apa ini? Berarti R1 biru gitu. Nah, networknya menggunakan NetID nih ya. Networknya 192.168.16.192. Lalu pakai subnet mask-nya 224. Lalu kita pakai default router. Nah, default routernya itu sama kayak IP address yang dipakai interface gigabit ini. Nah, 129. Maaf. Gigabit 00. Ini 192, berarti 193. Nah, default routernya kayak gitu ya. 8, 192, 168, 16, 193. Terus exit. Sekarang kita ganti ke DHCP-nya gedung hijau. Caranya sama, IP DHCP pool R1 hijau, lalu networknya ini 192.168.16.128 NetID ya. Lalu subnet mask 92. Habis itu default routernya sama kayak yang di interface 0/1. Interface gigabit 0/1. 192.168.16.129. Ya, gitu. Terus sekarang kita exit lagi. Nah, untuk melihat apa DHCP-nya itu udah bisa untuk yang router 1, sekarang kita cek di tiap PC-nya ya. Nah, ini kita klik ini. Nah, berhasil. Ini untuk yang PC 0 pada gedung biru. Lalu sekarang PC 1. Ya, berhasil juga. Jadi default gateway-nya itu default router ya nih, kan 193 nih. Terus urut, ini 194, 195, harusnya ini 196. Kita nyalain satu-satu DHCP-nya. Benar. Lalu sekarang kita lihat yang ada di gedung hijau juga. Benar ya. Lihat ya, kan NetID-nya 128. Default gateway-nya 129. Ini 130. Sekarang PC 4-nya. Harusnya 131 ya. Udah benar ya. Subnet task-nya juga betul. Terus ini silang aja. Silang. Nah, sekarang karena router satunya udah bisa, bagian router 1, begitupun juga gedung biru dan gedung hijaunya, sekarang kita lanjut ke router 2
untuk menghubungkan sesama router ini dan membuat gedung merah ini juga bisa DHCP. Caranya sama ya. Ini enter. Kita masuk dulu. Karena tadi udah dikonfigurasi dasar. Class. Ini conf T. Lalu kita masuk ke interface. Nah, interface gig 0/0 IP-add 192.168.16. Ini kan 16.0 ya. Jadi ini 16.1. 255, 255, 128. Lalu no sh, itu exit. Nah, karena ini kan cuma satu aja ya, kita langsung ke serial. Berarti interface serial 0, 1, 0. Nah, ini 6662 ya. Enter dulu. Lalu IP add 6.6.6.2, subnet masknya sama. Lalu no sh, habis itu exit. Oke, lihat kan, udah hijau, berarti sesama router sudah terhubung. Begitu juga router 2 ke gedung merah juga sudah terhubung. Sekarang kita menyeting DHCP di tiap gedung merah. DHCP untuk PC di tiap gedung merah ya. Caranya juga sama. IP DHCP full R2 merah network 192.168.16.0 dengan subnet mask 255, 255, 255, 128. Enter. Terus default routernya 192.168.16.1. Itu harusnya udah benar. Exit lagi. Sekarang kita lihat apps di ipconfig. Harusnya 16.3. Titik 2. Ya, benar kan? Sekarang kita lihat PC satunya. Titik. Ya, betul. Ini harusnya bisa. Ya, berarti ini udah jalan semua ya. Kita lihat. Mana ini? 5, 6, 7. Nah, udah jalan semua ya DHCP-nya. Titik 2, titik 3, titik 4. Berarti DHCP-nya sudah berhasil. Dan sekarang kurang routingnya. Jadi agar sesama gedung ini bisa mengirim pesan. Nggak cuma satu router aja gitu. Jadi kan routing itu nanti berguna untuk mengenalkan IP sesama gedung agar mereka paham ini harus dikirim kemana gitu. Kalau kayak gini mah gampang ini. Nah, successful. Oops, kenapa? Salah pageting. Nah, kalau gini kan failed nih. Memang dia ke router bisa, karena tadi udah dikenalin. Ini juga ke router bisa nih, gedung merah ke router 2. Nah, bisa kan? Tapi kalau ke sesama gedung jelas nggak bisa, karena belum ada routing. Jadi itulah gunanya routing. Sekarang langkah terakhir kita lanjut ke routing static. Ini paling pendek sih menurutku. Soalnya kalau
tadi di config dasar dan DHCP sudah berhasil, harusnya routingnya bisa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke router. Setiap router, kita masuk dulu ke routernya. Ini router 1 ya. This is salah. Nah, enable. Passwordnya class. Sekarang kita balik lagi ke configure terminal. Nah, untuk IP root ini, karena ini ada di router 1, jadi kita harus mengenalkan keseluruhan gedung yang ada di router 1 ini kepada gedung yang ada di router 2. Jadi biru dan hijau harus mengenal si merah ini. Berapa net ID-nya, berapa subnet mask-nya. Nah, kalau mau lihat udah terhubung apa belum, kita bisa pakai do-sh IP root. Nah, ini bisa dilihat kan kalau 16.0 belum ada di sini. Belum ada. Baru ada yang 129 dan 192, 193, 128, 129 itu punya si gedung di router 1 sendiri. Jadi sekarang kita routing dengan IP root, lalu kita pakai network ini. Networknya gedung merah ya. 192, 168, 16, 0. Lalu subnet mask-nya 128. Lalu jangan lupa pakai IP antar routernya. Jadi ini 6.6.6.2 gitu. Kita enter. Udah begitu doang. Kan udah mengenalkan nih ya ceritanya. Nah, lalu exit. Oh, kalau mau lihat nih do-sh IP root lagi gitu bisa. Nah, udah kesambung kan nih. Sekarang kita pindah ke router 2. Caranya sama seperti tadi. Enable. Press. Kita ke config terminal. Kita lihat. Sekarang kita IP root dulu ke gedung biru ya. Jadi networknya 192, 168, 16, 192 dengan subnet mask 224. Lalu jangan lupa 6.6.6.1. Ini ya. Setelah kita enter. Lalu lagi IP root-nya. Nah, ini kali ini ke gedung hijau ya. 128. Net mask-nya 92. Lalu 6.6.6.1. Enter. Sekarang kita exit. Sekarang kita coba kirim message. Bisa apa enggak ya? Oh, kok gagal? Sosat. Bisa dong. Oh, bisa ternyata. Maaf, aku kira gagal. Jadi, dari gedung biru ke gedung merah, bisa ya. Ini delete dulu. Gedung biru ke gedung merah, bisa. Lalu gedung biru ke gedung hijau, bisa juga. Sekarang, gedung merah ke gedung biru, bisa. Gedung merah ke gedung hijau, bisa. Di mana? Memang kadang failed sih guys, jadi mungkin bisa diulang. Kalau sampai diulang-ulang masih fail tuh berarti memang salah sih. Tapi kalau diulang dan sukses itu biasa. Memang biasa kayak gini. Kadang bisa, tapi seringnya successful kok.
Nah kan, failed lagi. Coba dari gedung hijau ke gedung biru. Bisa. Gedung hijau, gedung merah. Ya, jadi udah selesai. Jadi gitu caranya teman-teman. Kalau mau melakukan routing statik itu, langkah pertama kita harus nentuin dulu dari subnettingnya gimana. Ini. Nah, nanti kalau subnettingnya udah selesai, kita udah ngitungnya udah bener, jadi harus teliti, kita ringkeskan nih di dalam tabel VLSM, lalu ke Cisco Packet Tracer, kita melakukan config dasar dulu. Jadi config dasar itu biar apa ya, biar lebih aman aja, jadi lebih diproteksi gitu. Terus kalau setelah config dasar, lanjut ke DHCP, dicek satu-satu tiap PC-nya tadi, seperti tadi ya, lalu lanjut ke routing statik. Nah kan routing paling dikit langkah-langkahnya. Jadi selama DHCP-mu tadi sudah berhasil, itu pasti routingnya juga berhasil. Nah, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih karena sudah mau menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya atau video yang lain. Bye-bye.